Baik, lantas bagaimana caranya agar dia bisa menegakkan aturan tersebut? Dzalika bittiba'i sabilil mu'minin wa hiya at-tariqul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha as-sa'adata lahum wa li ra'iyatihim wa min tahta aydihim. Dan ini aturan-aturan yang terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat ini baru bisa terwujudkan apabila sang pemimpin mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan dengan jalannya orang-orang yang beriman? Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hendaknya dia memimpin sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang pemimpin menjalankan ini, dia memimpin dengan syariat Allah, kemudian dia memimpin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Alaihi Wasallam, fa inna fiha as-sa'adata lahum wa li ra'iyatihim wa min tahta aydihim. Maka ini merupakan sumber kebahagiaan ya bagi mereka, bagi para pemimpin itu. Demikian juga bagi para rakyatnya dan orang-orang yang berada, seluruh orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, jadi kunci seseorang itu bahagia ketika dia menjadi seorang pemimpin, ya dia menjalankan kepemimpinan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa hiya ablagu syai'in yakunu bihi ridha ra'iyyah al-du'atihi. Dan ini ketika seseorang itu memimpin dengan syariat Allah dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan perkara yang membuat dia atau perkara yang ablag yang akan memudahkan dia untuk mendapatkan ridha ra'iyah, yang sangat memudahkan dia untuk mendapatkan ridha dari rakyatnya. Ya. Jadi agar rakyat itu rela atau ridha, senang dia diperintah oleh seorang pemimpin, maka kuncinya itu adalah seorang pemimpin itu dia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya umum ya, ibu yang dirahmati oleh Allah. Apabila seorang pemimpin dia menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, maka rakyat yang dipimpin atau orang yang ada di bawah kepemimpinannya ini akan senang dengan pemimpin tersebut. Ya. Wal irtibatu bainahum. Demikian juga akan terwujudkan keterikatan antara pemimpin dan rakyat. Wal khudu'u li awamirihim. Wa hifdzil amanati fima yawallawnahu iyyahu. Maka rakyat pun akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh pemimpin kepada mereka. Ya. Jadi kunci dari suksesnya sebuah kepemimpinan adalah ketika seseorang itu menjalankan kepemimpinannya sebagaimana yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana metode yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bagaimana beliau memimpin para sahabat. Ya, beliau jadi sosok yang sangat dicintai, jadi pemimpin yang sangat dicintai. Beliau berupaya untuk memberikan kebaikan kepada rakyatnya, ya, kepada rakyat yang beliau pimpin. Demikian juga beliau sangat perhatian kepada rakyat yang dipimpinnya, ya. Tidak kemudian membiarkan rakyat yang beliau pimpin itu menderita. Ya. Di sana ada karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, ya, amat besar terasa oleh diri beliau kesulitan yang kalian hadapi.
Jadi beliau sebagai seorang pemimpin itu merasakan kesulitan apa yang dihadapi oleh rakyatnya berupa kesulitan, itu beliau juga rasakan. Tidak kemudian tidak acuh terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyatnya, atau tidak peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyatnya, tidak. Tapi beliau peduli. Harisun alaikum, dan beliau sangat menginginkan kebaikan, ya, kebaikan kepada umat yang beliau pimpin. Beliau sangat perhatian dengan umatnya, apa kemaslahatan yang bisa diwujudkan, kebaikan yang bisa diwujudkan di tengah-tengah umat. Nah, itu beliau upayakan untuk mewujudkannya. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman, ya, beliau bersikap sangat lembut dan penuh kasih sayang. Nah, kalau pemimpin itu meneladani kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka dengan mudah rakyat itu akan mengikutinya dan mengikuti perintah-perintahnya, tunduk mereka semua. Kenapa? Fa inna man ittaqiyallah, ya. Barang siapa, karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqahun nas, ya, maka manusia, ya, akan segan kepadanya. Ya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun akan segan kepadanya. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, ya, maka orang yang di bawahnya, orang yang dia pimpin akan segan. Ya, ini terbukti, ya, kalau misalnya seorang pemimpin di suatu instansi atau di sebuah perusahaan atau dimanapun itu, bahkan di tengah-tengah keluarga, ya, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi orang yang sangat taat kepada Allah, ketika dia menjumpai rakyatnya, menjumpai orang-orang yang ada di bawahnya, maka orang-orang itu akan segan. Ya, misalnya seorang pimpinan di kantor, ya, dia begitu menjaga sholat 5 waktunya. Ketika tiba waktu sholat, terdengar suara adzan, dia perintahkan semua pegawainya untuk berhenti bekerja dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayo semuanya, ya, kita break dulu, kita sholat. Ayo kita sholat bareng-bareng. Kemudian pimpinan kantornya, ya, bareng-bareng dengan orang yang di kantor itu sholat bersama-sama, sholat berjamaah. Bahkan dia yang menjadi imam. Kemudian dia juga orang yang soleh, ya. Ketika ada godaan-godaan dunia, ya, misalnya ada yang ingin menyogok, dia tolak sogokan tersebut. Kemudian dilihat oleh karyawannya, masya Allah, ya, pimpinan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau terima sogokan. Maka apa yang akan terjadi? Ya, maka anak buahnya yang ada di bawah akan hormat dan respek kepada sang pimpinan. Namun coba misalnya pimpinannya ahlul ma'asi, orang yang suka bermaksiat, ya, misalnya karyawannya melihat, ya, pimpinannya suka bawa wanita ke kantornya, kemudian dikunci kantornya, maka akan turun derajat sang pemimpin. Oh, ini ternyata pemimpin suka main wanita. Atau ketika dia ketahuan, ya, dilihat oleh karyawannya, ternyata dia suka menerima sogokan, ya, selalu ada orang yang datang kemudian ngamplopi, dan ini dilihat oleh karyawannya, ya, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karyawannya melihat. Kemudian dia juga tidak pernah kelihatan sholat, nggak pernah sholat sama sekali, bahkan Jumatan pun terkadang dia pakai untuk rapat misalnya. Maka orang yang semacam ini akan hilang nilainya di mata karyawan, di mata sang karyawan, hilang kewibawaannya. Kalau mereka menghormati, ya, itu hanya karena mereka takut kehilangan pekerjaan saja. Ya, ada sebagian orang yang dia hormat kepada pimpinannya bukan karena memang pimpinannya itu berwibawa, bukan karena pimpinannya itu memang disegani, tidak, tapi karena dia butuh pekerjaan. Makanya dia bersikap baik kepada sang pimpinan. Namun kalau sebenarnya pada hakikatnya kalau dia diberi kebebasan untuk bicara, dia akan celah pemimpinnya tersebut karena tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Maka ini adalah kunci kita ketika menjadi seorang pemimpin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, manusia akan segan kepadanya. Wa man ardallah, ya, kafahu Allahu mu'natan nas. Ya, mu'natan nas wa ardahum anhu. Dan barang siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari kesukaran yang dihadapi, ya, ketika berhadapan dengan manusia.
wa ardhahum anhu, dan Allah akan buat dia ridho, akan buat mereka ridho kepada sang pemimpin. Kalau ketika kita memimpin, ya, kita selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, pertolongan atas kepemimpinan kita. Semua kesulitan yang kita hadapi sebagai seorang pemimpin akan hilang, ya, karena yang namanya yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kelapangan dan kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan, ya, dalam menjalani kepemimpinannya. Wa ardhahum anhu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat rakyat atau orang yang dia pimpin itu ridho kepadanya. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-quluba biyadillah yuqallibuha kaifa syaa. Karena hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Jadi ini kunci kita berhasil dalam memimpin. Kunci kita untuk dipatuhi oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Mereka dengan senang hati menjalankan perintah-perintah kita. Kapan? Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mencari ridha Allah dalam menjalani kepemimpinan kita. Coba diterangkan, ya, bagi ibu-ibu yang mungkin dijadikan sebagai pemimpin, kepala divisi atau apa, atau di lembaga pendidikan, atau yang semisalnya, atau punya bisnis, punya karyawan, coba terapkan tips ini. Ya, mendekatkanlah kita, ya, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita selalu mencari ridha Allah dalam menjalani kepemimpinan kita. Insya Allah karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita akan mudah untuk diatur. Baik, ini adalah hak rakyat, ya, yang harus diberikan oleh para pemimpin. Jadi dia harus mengatur rakyat itu dengan penuh ketulusan, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kemaslahatan kepada mereka di dunia dan akhirat. Qala wa amma huququl wulah 'ala ra'iyah fahiyah. Adapun hak pemimpin yang harus ditunaikan oleh rakyatnya, apa saja itu? Yang pertama, an-nushu lahum fi ma yatawallahumul insan min umurihim. Ya, bersikap tulus atau menasihati mereka ketika mereka menjalankan tugasnya, ya, ketika mereka menjalankan tugas-tugasnya. Jadi hendaknya kita bersikap tulus kepada mereka, tidak kemudian mengkhianati mereka, tidak kemudian menggembosi program-program mereka, ya. Kemudian apa? Memberikan masukan kepada mereka. Wa tadhkiruhum idza ghafalu, mengingatkan mereka kalau mereka lalai. Ya, misalnya ada tugas yang belum mereka jalankan atau ada penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian mereka, maka kita ingatkan, antum sebagai pemimpin hati-hati, ya, jangan sampai menyalahgunakan wewenang, ya, jangan sampai kemudian menyalahgunakan amanat yang telah diberikan kepada antum. Kita ingatkan mereka. Kemudian di antara hak pemimpin ad-du'a lahum idza malu 'anil haq, mendoakan mereka apabila mereka menyimpang dari kebenaran. Bahkan mendoakan pemimpin bukan hanya ketika mereka menyimpang dari kebenaran saja, namun hendaknya kita mendoakan mereka pada setiap kesempatan. Mendoakan para pemimpin, nah ini adalah kebiasaan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ya, tapi mendoakan kebaikan, ya, bukan mendoakan kejelekan. Diriwayatkan dari Ubayd bin Iyad rahimahullahu taala bahwa beliau mengatakan, "Lau annani da'watun mustajabah," ya, atau "Lau annani da'watan mustajabah," apabila aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan doa itu untuk kebaikan pemerintah. Ya, jadi Fudail
Demikian ini kalau mengatakan kalau saya itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah, saya akan doakan kebaikan untuk pemerintah. Maka orang-orang bertanya-tanya kepada Fudail bin Iyad, kenapa Pak bisa ngomong seperti itu? Kenapa Pak dia memprioritaskan doa bagi kebaikan pemerintah? Ternyata ibu yang dirahmati oleh Allah, alasannya sangat logis. Ya, alasannya sangat logis. Kata Fudail bin Iyad, kalau saya jadikan doa tersebut untuk kebaikan pribadi saya, maka kebaikannya hanya akan kembali kepada saya pribadi. Namun ketika doa itu saya jadikan untuk kebaikan para pemimpin, maka yang merasakan kebaikannya bukan hanya dia saja, namun juga rakyat yang berada di bawahnya. Satu negara akan merasakan kebaikan. Ya. Oleh karena itu inilah jalan yang ditempuh oleh para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Mereka mendoakan pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik, rakyat yang di bawahnya juga ikut baik. Ya. Makanya di khutbah Jumat biasanya ketika orang ramai yang berkumpul di masjid, salah satu doa yang dipanjatkan oleh para ulama ketika mereka berkhutbah adalah doa untuk kebaikan para pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Ya. Ya Allah, berikanlah senantiasa berikanlah taufik kepada pemerintah kami. Berikanlah mereka petunjuk ya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri mereka dan juga bagi kaum muslimin. Didoakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan. Ya, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma ya Allah perbaikilah keadaan para pemimpin kami. Ya ingat ya, yang bisa memperbaiki seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kalau ada kekurangan-kekurangan pada diri pemerintah kita, itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengubahnya. Maka banyak-banyak berdoa untuk kebaikan para pemimpin. Karena kalau pemimpin itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka rakyat yang ada di bawahnya akan ikut menjadi baik.